Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Dwi Saputra. Saya dari kelas 2D, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan S1 Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atau bercerita sejarah matematika karena ingin memenuhi tugas kuliah saya. Kepada yang terhormat Ibu Atin Wahmi MPD selaku pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah sejarah matematika, dan kepada penonton yang saya banggakan. Banyak sejarawan matematika, namun tidak saya jelaskan semuanya, hanya beberapa yang saya sebutkan dan hanya satu yang saya ceritakan. Oke, diantaranya ada Pythagoras. Ya, kita tahu bahwa rumus Pythagoras yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu dari dia. Pythagoras, dari rumus tersebut namanya Pythagoras, dari penemunya yang bernama Pythagoras. Dia juga dijuluki sebagai ahli matematika sejati. Dan kedua ada Euclid, dijuluki sebagai bapak geometri. Ketiga juga ada G.F. Bernard Riemann, penemuannya yang terkenal itu integral hipotesis. Dan juga ada Carl Friedrich Gauss, penemuannya seperti metode Gauss di determinan matriks. Dia juga dijuluki sebagai pangeran matematika. Lahir dari sepasang suami istri bernama Nesarus dan Pittai. Beliau lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Pythagoras juga dikenal sebagai sosok laki-laki yang penuh semangat dan optimis dalam mencari ilmu. Ia sempat merantau ke Mesir 15 tahun, dari tahun 535 hingga tahun 520 sebelum Masehi. Di Mesir, ia mempelajari banyak ilmu seperti geometri, logistik, astronomi, dan lain-lain. Ia berguru pada Thales dan Faraday. Setelah menjalani atau berilmu di Mesir, dia pulang ke tanah airnya pada tahun 520. Di sana, dia mendirikan sebuah sekolah Croton di Italia. Pythagorean adalah pengikut Pythagoras. Ada suatu kisah, Pythagoras meninggal karena buncis. Kenapa demikian? Jadi ada suatu kelompok yang ingin masuk ke Pythagorean menjadi pengikut Pythagoras, namun ditolak. Akhirnya mereka pun membenci Pythagoras dan ingin membunuhnya. Ketika itu, orang yang membenci Pythagoras membakar rumah Pythagoras. Pythagoras sendiri kabur hingga ia ke ladang buncis. Namun ketika ia baru sampai di depan ladang buncis, ia berkata, lebih baik aku mati daripada harus melewati ladang buncis. Akhirnya Pythagoras tersebut pun ditangkap hingga dibunuh. Kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping adalah gambar segitiga siku-siku, dan di bawahnya ada rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu adalah rumus Pythagoras. Kata si Pythagoras, 2 kuadrat sisi miring sama dengan 2 kuadrat sisi lainnya. Jadi di gambar ada A kuadrat sebagai sisi miring, B dan C sebagai sisi lainnya. Nah, jadi ketika dikuadratkan, sisi miring tersebut sama dengan 2 kuadrat sisi lainnya.